وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini masih memudahkan kita untuk dapat sholat asar berjamaah. Sholat asar berjamaah ini adalah perintah Allah, sunnah Nabi SAW. Jadi sholat perintah Allah berjamaah juga perintah Allah. Warka'u ma'rokiin, rukulah bersama orang yang ruku. Ini menandakan bahwa berjamaah juga perintah Allah dan sudah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Nabi kita ini telah korbankan dirinya, hartanya, waktunya, perasaannya, semuanya untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada haji, maka pada saat itu orang belum banyak, Pak, yang mendengar seruan Nabi Ibrahim. Ini belum banyak, sampai Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Allah, gimana saya menyerukan haji? Orangnya nggak ada." Kata Allah, "Kamu serukan saja, kamu dakwakan saja. Nanti aku akan sampaikan seruan kamu kepada setiap manusia." Jadi orang hari ini taat pada Allah, ikut Nabi yang diutus. Kalau kita Nabi Muhammad SAW, maka wajib kalau mampu untuk berangkat haji. Siapa yang merintah dulu, Pak? Yang ngajak? Bukan yang merintah, yang ngajak siapa? Nabi Ibrahim. Berapa tahun yang lalu? Masya Allah. Tapi perintahnya wajib kita jalankan kalau kita ada kemampuan harta, kemampuan fisik, ya, kesehatan. Ada dakwanya dahulu. Bila sementara kita hari ini dakwah, Pak, di tempat ini, tapi kita yakin hidayah akan Allah SWT sampaikan ke seluruh dunia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dakwah seorang diri, Pak. Ya, awalnya sendiri beliau. Tapi beliau yakin bahwa beliau ini hanya sebagai asbab saja. Robul asbab, Rob yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sampaikan saja. Orang itu mau atau tidak, bukan kewajiban beliau untuk memberikan hidayah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW kewajibannya adalah menyampaikan saja. Maka hari pertama, bagaimana yang dibayangkan waktu itu, Nabi SAW ini sunnah pertama, Pak, datangin istri kita, Pak. Bagaimana Nabi SAW mendatangi istrinya untuk disampaikan agama. Siti Khadijah karena setiap hari lihat Nabi, ya kan, 15 tahun, ya kan, melihat kelakuan Nabi Muhammad SAW, kebaikan Nabi Muhammad SAW, ikromnya Nabi Muhammad SAW, semua kebaikan Nabi Muhammad SAW, terpercayanya Nabi Muhammad SAW, maka ketika disampaikan bahwa beliau telah diangkat jadi Nabi dan Rasul, maka istrinya langsung bersahadat. Hari pertama, Pak, kita pulang nanti, kasih tahu istri kita. Kasih tahu dengan lemah lembut, ya, Assalam, ya, Insyaallah, ya. Kasih tahu. Kata Ustaz Lutfi, ini pertama yang kita harus sampaikan ini perkara kepada istri kita, partner dakwah kita, ya. Setelah itu ke siapa, Pak? Kepada orang terdekat kita. Assalam ada orang terdekat, ya, anak dulu sampaikan, teman-teman di tempat kita. Jadi sebetulnya kita makomnya 2-3 amal harian itu nggak susah, Pak. Mudah. Kalau tekniknya kayak Nabi Muhammad SAW, kepada orang dekat diajak musyawarah, ya kan? Mana nih, kita hari ini mau datengin siapa? Kalau dia nggak mau pergi, kita aja ngobrol sama dia. Udah sengaja, udah musyawarah sama dia diajak pikir. Jadi syariah Nabi itu kita transfer langsung ke dia. Pak, gimana nih, siapa yang mau kita datengin? Siapa yang sakit di kampung kita? Oh, nggak ada. Ya udah, kita ngobrol sama dia, kan udah dapat 2,5 jam sama musyawarah tuh, ya kan. Setelah itu kita kasih fadilah ke dia. Kalau cuma kita kasih fadilah tentang sholat berjamaah, sudah taklim tuh, Pak. Cuman nggak pakai buku, ya kan, nggak formal pakai buku. Tapi kita kasih tahu, Pak Salam,
Kalau Bapak sholat 5 waktu berjamaah dapat fadilahnya, berkah rezeki, ya kan? Dibebaskan dari azab kubur, mendapatkan catatan amal kebaikan dari tangan kanan, melewati sirat sebagian masuk surga tanpa hisab. Ada buku talim tuh, Pak. Cuman nggak formal kita talimnya. Itulah itu. Mungkin saya sampaikan baru dapat ide juga tuh waktu pas Pak siapa? Pak Rusman tuh, Masya Allah, ternyata mudah ya, harus praktek nih kan baru nyampein nih, besok praktek kan pulang dulu kan. Ini harus masalah. Ini kerja dakwah ini mudah. Bahkan katanya yang cacat saja bisa dakwah. Bapak pernah lihat tunarungu dakwah? Kalau nggak pernah lihat di channel saya ada. Astagfirullah. Jadi tunarungu saja yang nggak bisa bicara, cuma bisa bahasa isyarat, di dakwahnya luar biasa. Ada yang sampai ke Pakistan. Saya waktu di pasar dakwah di Pakistan didakwahi sama orang tunarungu, Pak. Ini bahasa isyarat aja, nggak pakai terjemah bahasa ini, nggak usah. Pakai bahasa isyarat aja, oh dia gini. Pokoknya intinya ngajak saya ke Allah gitu kan. Gantian saya ngomong. Dia dengar gak bahasa saya ngomong? Nggak denger, orang dia nggak bisa denger. Tapi saya ngomong saja, intinya bahasa apa itu dakwah buat kita. Nah ini kita contoh baginda Nabi SAW. Hari itu juga Nabi SAW datangi teman dekat beliau. Yang dari kecil memang teman beliau, Abu Bakar Siddiq. Yang akhirnya jadi mertua beliau. Sampaikan. Apa yang Nabi sampaikan? Apa waktu itu udah ilmu turun semua tuh? Belum. Kalau ada orang mau tablik bodoh-bodoh memang niru Nabi. Nabi kan pertama dakwah nggak punya ilmu apa-apa. Nggak punya ilmu apa? Belum ada itu ilmu, belum turun. Al-Quran aja 23 tahun masa turunnya kan. Nabi punya apa? Ya ada itu tadi surat Al-Alaq 1-5. Terus ada surat Mudassir. Tapi itu setelahnya. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Besar kan? Maka beliau SAW sampaikan langsung ke Abu Bakar. Abu Bakar karena tahu Nabi begitu luar biasa. Makanya kita kalau di Makomi sendirian itu bersyukur dapat sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Enak Pak ya? Masalah. Jadi nggak usah kecil hati, ada orang sebelah, ya udah diajak kerjasama. Kerjasamanya Pak, Mulyana, antum doain saya mau ngajak gitu. Kalau bareng jangan, ya kan? Ini harus masalah. Jadi kerja kita ini begitu mudah. Di India, Pakistan, Bangladesh kita pernah lihat ya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, bisa dakwah. Ini karena dakwah ini lebih mudah daripada orang belajar naik sepeda. Tidak salah. Orang naik sepeda kalau nggak punya mata bisa nggak? Belajar naik sepeda nggak bisa, nabrak dia. Nggak punya tangan bisa nggak? Bisa, ada sepeda yang itu. Tapi kan ya sepeda itu doang. Apa kalau nggak punya kaki nggak bisa. Tapi dakwah semua bisa. Dan Allah nggak salah pilih naruh kita ini jadi umat akhir zaman, nggak salah Allah naruh kita di sini. Kalau kita ditaruh di zaman Nabi Muhammad gimana? Kira-kira kita ikut Nabi Muhammad atau ikut Abu Jahal? Sekarang aja risau Abu Jahal mulu kan di otak kita nih, dunia nih, saya maksudnya. Saya. Ini lihat aja dunia di dada ya kan. Itu lagi di YouTube-in, lagi di ituin, lagi direkam. Ini ya semata. Jadi kita ini bersyukur, dan Allah nggak pernah salah pilih Pak. Kita ini semua punya potensi yang sama, jadi asbab hidayah buat manusia. Buktinya Allah turunkan kita jadi umat akhir zaman, beragama Islam lagi langsung. Jadi kita sampaikan ke saudara kita seperti itu. Kita ini semua punya potensi, cuman cara nyampainya bukan kayak saya begini, nanti diomelin bapak bersalah, tapi dengan rayuan Pak. Nah, ini kerja dakwah ini Masya Allah luar biasa. Siapapun punya hak yang sama untuk jadi asbab hidayah. Siapapun dia, karena Allah nggak salah naruh kita di sini nih, di umat akhir zaman, ini kan yang mendekati daripada kiamat. Karena usaha dakwah ini lagi diobral sama Allah. Kalau dulu usaha dakwah ini, bahkan sekelas Nabi Musa saja pengen ada temen dia untuk jadi mutakalim, ini harus diangkat jadi nabi dulu. Nggak bisa dia, ya Allah temani saya, nggak bisa, kata Allah. Aku lantik dulu dia jadi nabi. Kalau nggak jadi nabi, umat nabi terdahulu nggak bisa Pak, dakwah. Kalau kita sekarang kata Ustaz Lutfi, ini orang belum taubat, kita ajak mau, belum taubat tuh Pak, baru kita ajak mau. Kata Ustaz Lutfi dia masih bawa, dia sekerat, mungkin masih bawa gele, ya kan morfin segala macam itu. Kita ajak dia mau, bawa. Cuman semua yang ada sama dia jangan kita bantuin bawa. Misalnya dia bawa bir sekerat, jangan dibawain, jangan dibantuin, biar dia bawa sendiri. Jadi kerja dakwah untuk laki-laki ini kerja dulu, jalan dulu, ikut dulu, tertib mengikuti.
Tapi untuk kerja masturo tertib dulu, jangan coba-coba nggak tertib dikeluarin, bahaya nanti. Nah, ini Mas Mata kerja ini kerja mudah. Apa yang disampaikan kebesaran Allah. Semua bisa nyampein kebesaran Allah. Nggak ada yang nggak bisa. Orang punya bisa cuma Bismillah itu bisa sebetulnya. Dakwah kebesaran Allah, ya kan? Allah Ar-Rahman, ya kan? Allah Ar-Rahim itu sampaikan itu. Nah kalau kita sekarang pas alam nih nggak apa-apa, 7 ayat apa ya? Apa tuh? Apa keluh apa? Waduh, berapa ayat tuh? Berarti udah wajib, ya. Terus juga kita sampaikan sunnah Nabi SAW. Ya. Setelah kita kenalkan Allah, kita kenalkan juga Nabi kita. Setelah itu kita kenalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Bapak nih sunnahnya udah ada nih, jenggot. Ya kan? Ini kalau ke WC jangan dilepas Pak. Bahaya Pak dilepas. Kalau lagi sama istri jangan dilepas, ya. Nggak boleh dilepas ini, pahalanya 24 jam ini kalau diniatkan sunnah. Ikuti perintah Allah, sunnah Nabi. Pahala terus. Dulu saya waktu kuliah belum jadi kartun, itu jenggot saya satu Pak. Itu teman saya gemes semua. Saya pernah dengar bayan, mas saya bukan dengar bayan, dengar ceramah. Walaupun satu jangan dilepas. Ya, teman saya pada gemes tuh. Ji, nggak dipotong aja Pak tuh Ji. Nggak sunnah katanya. Alhamdulillah tuh sampai sekarang ada. Ya kan? Ini sunnah yang paling 24 jam pakai Pak. Peci tidur nggak dipakai Pak. Jenggot tidur di bawah Pak. Masalah kayak jangan-jangan ditaruh nih jenggotnya putih, taruh aja dulu. 24 jam dapat. Jadi Masya Allah luar biasa. Makanya dibilang kita menghidupkan sunnah 24 jam paling mudah ya jenggot. Coba kalau jenggot dilepas ya sudah lah, nggak dapat 24 jam. Kalau sunnah yang lain tuh terbatas. Kalau sunnah terbatas, puasa sampai maghrib doang ya kan terbatas. Yang nggak terbatas ya ini, sama apa lagi ya? Yang nggak terbatas terus-terusan dapat. Iya kan? Sampai, apa tuh? Rambut kepala. Rambut, kata Baji rambut di sana. Rambut bisa cuma kalau panjang ya itu panjangnya sama rata. Kalau botak ya botak. Kalau cukur ini dulu pernah tuh lagi habis kuliah kan, rambut saya gondrong tuh. Iya. Orang teman saya bilang, Ji, ente kayak mirip pendeta, apa kayak mirip apa? Nggak bisa katanya rambutnya segini. Ente bisa aja. Jadi ada SWT seperti itu Pak. Begitu mudahnya dakwah Nabi SAW. Itu kita kasih tahu keuntungan apa sebagai umat Nabi SAW. Juga tadi bagaimana kita sampaikan juga pentingnya sholat. Tadi itu taklim sholat itu paling mudah sebetulnya. Ini saya juga baru dapat nih ilmunya. Jadi keuntungan sholat kita sampaikan itu sebenarnya udah taklim, cuman nggak resmi pakai buku sebetulnya. Itu kan taklim juga, bagian dari buku taklim ada. Atau jangan siapa yang sholat 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula akan mendapatkan 2 jaminan dari api neraka dan jaminan dari sifat munafik. Ini semata kita ini beramal harus dengan ilmu, ya kan? Kalau nggak dengan ilmu nanti repot amalan kita. Jadi ilmu ini ilmu masail untuk ban depan, ilmu fadil untuk ban belakang. Jadi ini harus saling menguatkan, ya kan? Jangan kita fadil aja, masailnya nggak kita pelajarin, bahaya ini. Ya kan? Atau masail aja, fadilnya nggak jalan-jalan, ya kan? Nggak ada power gitu. Sebenarnya umat Islam tahu keuntungan sholat berjamaah, keuntungan zikir, keuntungan ini. Kenapa? Dia powernya nggak ada untuk mendorong dia untuk sholat berjamaah, mendorong dia untuk berzikir istiqomah, mendorong dia untuk baca Quran. Makanya dibacakan fadilah-fadilah. Terus juga bagaimana ilmu kita harus disertai dengan zikir pada Allah SWT, ingat pada Allah. Jadi setiap suasana keadaan ini kita selalu zikir pada Allah SWT. Mau tidur juga menjelang tidur tuh zikir Pak, sehingga tidurnya dianggap zikir. Walaupun kita nggak lagi berzikir, cuma lagi tidur. Makanya disuruh pakai adab-adab, ya kan, mandi ayat segala macam, supaya tidur kita 8 jam ini dianggap sedang taat pada Allah SWT, sedang menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Terus juga bagaimana kita dalam hidup kita ini kita nggak bisa hidup sendiri Pak. Jadi kita harus juga memuliakan lagi orang lain, ikram kepada saudara muslim kita, menunaikan hajat saudara muslim kita. Hari ini kenapa dunia seperti ini? Karena pengen ditunaikan haknya semua, ya kan, minta hak asasi manusia. Sementara Nabi SAW mencontohkan untuk menunaikan hak saudara kita. Sehingga kalau kita menunaikan hak saudara kita, nanti Allah SWT akan tunaikan semua hajat kita. Lebih enak sebetulnya Pak. Ditunaikan hajatnya sama Allah itu luar biasa. Sahabat tuh pengennya semua hajat mereka Allah yang menunaikan, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Nah, itu juga bagaimana kita
punya dua mata nih. Ini sering disampaikan oleh Pak Guru nih, Pak Guru Samsu. Kita punya dua mata. Mata kanan untuk melihat kebaikan orang sampai lupa keburukannya. Mata kiri ini untuk melihat keburukan kita sampai kita lupa keburukan orang lain. Jadi untuk orang lain ini baik terus. Karena orang lain ini cermin buat kita. Ya. Jadi kalau kita ngelihat cermin ini, kalau melihat muka kita penuh dengan jerawat atau segala macam, jangan disalahkan cerminnya. Yang dibetulin muka kita. Kayak gitu juga. Kita lihat, wah ini keluar bawa HP, keluar ini, wah ini biarin aja kan. Kita lihat, kita udah seperti itu belum. Maka kita lihat terus perbaiki diri kita. Nanti kalau kita lihat kebaikan orang terus, nanti kebaikan orang itu masuk dalam hati kita, masuk dalam diri kita. Jangan lihat keburukannya, jadi lihat kebaikan. Jadi nanti kita diperbaiki terus oleh Allah SWT. Juga Allah SWT, amalan kita ini harus disertai dengan ikhlas pada Allah. Jangan sampai amalan kita ini disertai dengan selain Allah SWT. Bahkan dikisahkannya ada satu orang tua dikasih tahu ada di satu tempat ada pohon yang disembah orang. Akhirnya diganggu sama setan, ya kan? Dia 3 kali gulat itu setan kalah terus. Kenapa? Karena dia menebangnya karena Allah. Nah, suatu saat setan nawarin kan, setelah itu 3 kali kalah, ya, baik bapak, kalau bapak nanti nggak menebang pohon ini, setiap hari saya kasih 3 keping uang emas. Maka dia setuju kan. Setelah 2 hari dikasih, habis hari ketiga nggak dikasih lagi. Maka dia datang ke sana. Akhirnya ketemu lagi setan, orang tua jelmaan setan. Habis itu sekali gulat kalah dia. Kenapa? Karena niatnya sudah bercampur sama yang lain. Nah ini makanya kita disuruh mengoreksi niat sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Kalaupun nanti 10 tahun lagi kita istighfar lagi. Karena amal ini harus karena Allah SWT. Bahkan 3 amal utama nih bisa jadi dicampakkan sama Allah kalau kita nggak ikhlas. Pertama, dermawan. Dermawan ini bukan hanya sekedar sedekah, tapi dia sedekahnya rutin. Setiap ada ini sedekah, dia setiap hari ini bantu, ini dibantu. Namanya dermawan, lebih tinggi daripada orang yang sedekah. Dermawan dulu, masya Allah. Tapi kalau dermawan ini bukan karena Allah, dicampakkan sama Allah. Terus juga seorang mujahid. Mujahid ini orang yang mati syahid, ya, berjuang karena Allah. Sama juga. Begitu. Terus juga qori atau ustadz ngajar, kalau bukan karena Allah dicampakkan. Makanya kita koreksi lagi niat, kita keluar karena Allah, kita nanti buat makom karena Allah, kita berkumpul sama istri karena Allah, mengurus anak karena Allah, nanti kita mau amalah, masyarakat juga karena Allah SWT. Itu Allah SWT. Ini perlu latihan, karena nggak mungkin dapat, nggak ada metode yang untuk pematerinya pun belum ada, karena ini bukan metode uji coba. Dari metode A ke B, B ke C, C nggak berhasil ke D, D nggak berhasil ke E, enggak, ini metodenya udah berhasil ini. Cuma masalah kita yang belum. Ya kan, metodenya apa ya ini? Dengan cara dakwah tabligh urut fisabilillah. Lalu nggak ada cara lain. Karena ini metode ini berhasil di seluruh dunia. Ya. Semua yang ikut dan istiqomah nanti Allah SWT akan pertama jadikan dia asbab hidayah, akan dirubah jadi orang yang baik, dan itu jadi asbab hidayah, dan bisa jadi mati dalam keadaan diridhoi Allah SWT. Dan inilah mati yang kita inginkan sebetulnya. Mati jangan sampai disiksa dulu di akhirat. Bisa nggak? Bisa. Karena keridhaan Allah sampai hari kiamat. Ayat ini kan kita baca sampai hari kiamat ya. Ada nggak yang kira-kira nggak baca lagi? Surah At-Taubah 100 tadi. Nggak ada, pasti dibaca sampai kita mati. Sampai hari kiamat nanti anak cucu kita yang masuk. Makanya keridhaan Allah ini sampai hari kiamat. Cuman Al-Quran nggak turun lagi gitu. Sudah selesai kan. Kalau kita terus istiqomah sampai kita mati dalam puncak pengorbanan, apakah ketika lagi intikoli ataupun makomi, maka nanti Allah SWT akan golongkan kita sebagaimana sahabat. Antasabaha biqaumin fa huwa minhum, barang siapa meniru suatu kaum maka akan digolongkan seperti kaum tersebut. Makanya Allah SWT, kita nih jangan puas sekarang nih. Yang kedepannya ada istima, istima jurfudama. Nah, ini yang diundang ini yang udah 4 bulan. Kalau belum 4 bulan boleh datang, boleh, tapi mau keluar 4 bulan. Insya Allah ya. Nah, kita dari sekarang nih kita kerahkan semua potensi kita, tangisan kita, harta kita, istri kita kasih tahu, anak kita kasih tahu bahwa akan ada pertemuan umat Islam untuk mengeluarkan jamaah ke seluruh penjuru dunia. Jadi kalau umat Islam di Indonesia sudah bangkit, maka seluruh dunia ini akan terkotor oleh jemaah-jemaah Indonesia.
bagaimana terkopernya TKI, TKW seluruh dunia ini ada pasti orang Indonesia di setiap negara. Ada nggak Pak Haji? Yang Pak Haji udah pernah berangkat nih, pasti ada di sana orang Indonesia, minimal di sana ada tukang nasi padang ada. Ya kan mereka di sana kan jadi pedagang dunia kan istilahnya. Nah, ini kita mau bagaimana dai ini ditransfer dari negara kita ini untuk menjadi asbab hidayah ke seluruh. Makanya insya Allah Pak ya, jadi usaha dakwah ini gerak dan menggerakkan. Kalau kita nggak bisa gerak, kita menggerakkan orang. Karena seperti itu aja. Jadi muhajirin jadi ansor, jadi muhajirin jadi ansor. Makanya ansor yang baik nanti menyiapkan makominya jadi 5 amal. Insya Allah Pak ya. Nah demikian yang bisa disampaikan, benarnya pasti datang dari Allah SWT. Karena khilafat saya, kita semuanya majelis ini dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.